Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berliana Zulfitri, NIM 20233011. Saya dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas resume minggu pertama mata kuliah Komunikasi Perpajakan. Baiklah, pertama saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup komunikasi. Komunikasi merupakan suatu interaksi antara satu individu dengan individu lain untuk memperoleh informasi. Yang kedua yaitu ruang lingkup komunikasi. Ruang lingkup komunikasi mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama komunikator. Komunikator merupakan pihak atau sumber yang berperan dalam menyampaikan informasi atau dapat juga disebut sebagai pengirim dalam proses komunikasi. Yang kedua yaitu pesan. Pesan merupakan suatu hal atau informasi yang akan disampaikan baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga yaitu media. Media itu merupakan sarana yang digunakan dalam menyampaikan informasi. Yang keempat yaitu komunikan. Komunikan merupakan suatu pihak yang berperan sebagai penerima informasi. Yang kelima yaitu efek. Efek merupakan suatu pengaruh yang timbul pada seorang komunikan dari informasi yang disampaikan oleh komunikator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup perpajakan. Pajak merupakan suatu kontribusi wajib yang dilakukan masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk keperluan negara dalam menyejahterakan masyarakatnya. Yang kedua yaitu ruang lingkup perpajakan. Terdiri dari dua, yaitu subjek pajak. Subjek pajak merupakan orang atau individu serta badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu objek pajak. Objek pajak merupakan suatu hal yang dapat berupa pendapatan atau barang yang akan dikenakan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu komunikasi perpajakan. Komunikasi perpajakan merupakan suatu proses interaksi di mana terjadi pertukaran pesan atau informasi baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga terjalin hubungan baik dalam sebuah perusahaan baik internal maupun eksternal antara fiskus dan wajib pajak. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang bentuk dasar komunikasi perpajakan. Bentuk dasar komunikasi perpajakan terdiri atas dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang pertama, yaitu komunikasi verbal, merupakan suatu bentuk komunikasi yang dapat berbentuk lisan maupun tulisan yang disertai juga dengan simbol-simbol. Yang kedua, yaitu komunikasi nonverbal, merupakan suatu bentuk komunikasi di mana untuk menyampaikan pesan menggunakan isyarat, gerak tubuh, intonasi suara untuk membuat penerima informasi paham terhadap pesan yang akan disampaikan. Contoh dari komunikasi verbal yaitu diskusi, menulis surat, berbicara, mendengarkan musik, dan chatting di media sosial. Dan juga contoh komunikasi nonverbal ada yaitu meninggikan suara saat berbicara, melirik tajam, menghela nafas, senyum, dan mengerutkan dahi. Baiklah. Hanya sekian presentasi tugas resume minggu pertama mata kuliah Komunikasi Perpajakan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.